1445 Hijrah. Mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bisa terus berpacu, berlomba lebih mana yang dahulu antara banyaknya amalan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan ibadah kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, daripada maut yang akan mungkin bisa jadi lebih mendahului daripada target-target ibadah yang belum kita lakukan. Pribadi saya juga mengingatkan pada diri pribadi dan kepada teman-teman sekalian, kiranya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan segala apa yang Allah perintahkan berupa yang fardu dan yang sunnah, dan berupaya meninggalkan dan menolak setiap sebab-sebab yang mendatangkan kemaksiatan. Seluruh larangannya berusaha kita tinggalkan. Dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, dan ihsan tentunya, dan nikmat berupa jasmani dan rohani, itulah menjadi modal awal bagi kita dalam menjalani berkehidupan dengan baik sebelum kita berpulang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, langsung saja untuk tidak memperpanjang mukadimah, melanjutkan pembahasan kita di Kitabul Alim wal Muta'alim karya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Al-Alamah, yang benar Allah memberikan keriduan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak karya beliau, Adabul Alim wal Muta'alim ini adalah karya yang sangat penting ya, yang dimana setiap pesantren di tanah Jawa diajarkan bagaimana, dan di luar Pulau Jawa pun juga pesantren-pesantren masih diajarkan bagaimana adab sebagai pengajar dan pembelajar, adab sebagai seorang ustadz, seorang guru kepada muridnya, dan murid juga punya adab terhadap gurunya. Demikian juga sebaliknya, guru juga mempunyai adab yang bisa juga diterapkan kepada pembelajar atau kepada murid yang belajar kepadanya. Jika pada video sebelumnya kita telah sama-sama melihat pendahuluan daripada kitab ini, pada kali ini di halaman 12 pada kitab kami ini, terbitan Jawa Timur ya, Jombang. Itu di al-bab awal, di sini teman-teman sudah melihat. Dikit sebentar. Bab yang pertama ya, jadi disebutkan di Fadlil Ilmi wal Ulama. Itu kitab yang menjelaskan bagian awal ini tentang keutamaan ilmu dan ulama, atau keutamaan orang yang berilmu dan ulama itu, dan juga keutamaan belajar ilmu atau pengajar, keutamaan pengajar, dan juga keutamaan pembelajar gitu. Jadi pada bab yang pertama ini dijelaskan yaitu keutamaan ilmu dan ulama serta keutamaan proses belajar dan mengajar. Jadi pengajar juga ada keutamaannya, pembelajar pun juga ada keutamaannya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ini jika tidak perlu di surah Al-Mujadilah ya. Itu kalau Allah Ta'ala, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Jadi sungguhnya Allah meninggikan derajat dari orang-orang yang beriman di antara kalian itu, dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat seperti itu. Itu derajat orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan dan beramal dengannya, lalu mengajarkannya kepada orang-orang di sekitarnya, dan lebih luas lagi di orang-orang di berbeda daerah, ataupun jika seperti era sekarang ini bisa via digital, lihat tayangan di Facebook, YouTube, ataupun Instagram, semuanya akan mengandung manfaat jika kita memang serius benar-benar belajar karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini kutipan dari surah Al-Mujadilah ya, di sini tidak disebutkan. Ya, ini kutipan di surah Al-Mujadilah, teman-teman bisa merujuk di ayat yang ke-10 itu, bagian ujung daripada ayat ini atau pertengahannya. Artinya Allah akan mengangkat derajat ulama yang ahli dalam bidang keilmuan sebab mereka sanggup memadukan antara ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Ibnu Abbas disebutkan di sini, kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kenapa disebut anhuma? Karena ini disebutkan oleh para ulama adalah tidak hanya Ibnu Abbas saja, itu ayahnya juga Abbas bin Abdul Muthalib, itu bapak daripada Abdullah bin Abbas ini, juga berperan penting dalam keberhasilan taklim anaknya ketika masih kecil untuk mendatangi taklim Rasulullah SAW. Jadi makanya disebut anhuma seperti itu. Jadi Ibnu Abbas dan bapaknya maksudnya gitu. Disebutkan di sini Ibnu Abbas berkata, derajat ulama ya, derajat ulama itu di atas ya, pokok itu di atas, jauh di atas orang-orang mukmin seperti itu. Itu faqal mukminin itu. Derajat ulama itu jauh ya, derajatnya di atas orang-orang mukmin.
Derajat ulama itu jauh di atas orang mukmin dengan selisih 700 derajat disebutkan seperti itu. 700 derajat, sedangkan jarak antara 2 derajat kira-kira perjalanan 500 tahun. Ini subhanallah, jadi orang pengajar, guru, ya, jangan mengharap kekayaan di situ gitu, tapi keberkahan yang Allah berikan, derajat kita tinggi, ditinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Faqala Allah Ta'ala, di sini disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi sampai akhir ayat seperti itu. Ini surah kutipan dari surah Ali Imran ya, seperti itu. Sesungguhnya Allah memberikan penjelasan di firman tersebut dengan menyebut dirinya sendiri, ya, kedua kalimat menyebut malaikat dan ketiga kalinya menyebut orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Cukuplah bagimu berpegang teguh pada 3 hal ini untuk memperoleh kemuliaan, keutamaan dan keagungan. Allah berfirman, innama yasyallahu min ibadihil ulama. Jadi di antara hamba Allah itu yang paling takut ya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama, seperti itu. Sini ya, kita bergeser. Nah, di sini disebutkan di sini. Nih, innama yasyallahu min ibadihil ulama, ini kutipan juga dari surah Fatir ya, ayat ke-28. Di sini disebutkan sesungguhnya hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, seperti itu. Dan Allah juga berfirman, disebutkan di sini, innallazina amanu, dan seterusnya itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk, seperti itu. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga adun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Itu Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-7 sampai ayat 8. 2 ayat di atas menetapkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah, orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla adalah termasuk sebaik-baik makhluk. Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa mereka adalah sebaik-baik makhluk. Rasulullah SAW bersabda dan sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik, maka Allah akan memberikan kepahaman kepadanya, ilmu fikih yang disebutkan. Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik, maka akan diberikan pemahaman agama yang baik, seperti itu, yaitu ilmu fikih, seperti itu. Selanjutnya Rasulullah juga bersabda yang artinya ulama adalah pewaris, disebutkan sini. Ulama adalah pewaris para nabi. Cukuplah bagimu dengan derajat ini untuk memperoleh sebuah keagungan dan kebanggaan dari diri, dan cukuplah bagimu dengan tingkatan ini untuk memperoleh kemuliaan dan panggilan yang agung. Ketika sudah tidak ada lagi tingkatan di atas tingkat kenabian, maka tidak ada satupun kemuliaan yang melebihi kemuliaan warisan tingkatan tersebut. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Orang yang mencari ilmu dan akan dimintakan ampun oleh setiap sesuatu yang di muka bumi ini, sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah jika tidak keliru, tentang keutamaan ahli ilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu. Barang siapa yang berberangkat pergi hari dengan tujuan mencari ilmu, maka para malaikat dan akan mendoakannya dan diberkahi kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Kemudian sabda Rasulullah SAW berikutnya, barang siapa yang berangkat pergi pagi hari untuk ke masjid, sementara dia tidak menghendaki sesuatu kecuali untuk mempelajari kebaikan dan mengajarkan kebaikan, maka berhak memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melakukan ibadah haji secara sempurna. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan orang yang mempelajarinya seperti ini dan ini, Nabi mengumpulkan antara 2 jari telunjuk, jari yang berdampingan dengan 2 jari yang saling bersekutu dalam kebaikan. Dan tidak ada satupun kebaikan di kalangan seluruh manusia setelah proses belajar dan mengajar. Rasulullah SAW juga bersabda, jadilah engkau pengajar atau pembelajar dan pendengar atau pencinta terhadap ilmu pengetahuan, dan janganlah engkau jadi orang yang kelima, karena hal itu adalah engkau akan binasa. Rasulullah SAW bersabda sebuah hadis yang artinya, pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu kepada manusia selainnya. Artinya diajarkan ya. Kalau misalnya hanya belajar saja tidak diamalkan, nanti akan berat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Aqwa berkata, dimasukkan dalam sama surga ialah majelis-majelis yang digunakan untuk membahas masalah halal haram. Bagaimana cara engkau melakukan jual beli, bagaimana cara engkau melakukan salat, bagaimana cara engkau mengeluarkan zakat dan sebagainya.
bagaimana cara engkau mencerai istri dan lain sebagainya. Maka dalam majelis itu akan ada pembahasan tentunya akan bisa mengantar kita kepada pemahaman seperti itu, teman-teman sekalian. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya pelajarilah ilmu pengetahuan dan amalkanlah ilmu itu. Pelajarilah ilmu pengetahuan dan jadilah kalian sebagai ahlinya. Jadi ada anjurannya untuk belajar agama sampai paham, sampai menjadi faqih ya, paham dalam hal agama. Rasulullah juga bersabda, pada hari kiamat nanti akan ditimbang tinta-tinta karya-karya para ulama dan darah yang orang yang mati syahid. Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada paham. Allah tidak akan disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada paham dalam ilmu fikih agama. Karena sungguhnya satu orang yang ahli dalam bidang fikih itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah tanpa ilmu fikih. Rasulullah SAW juga bersabda, ada 3 orang yang berhak memberi syafaat kepada orang lain nanti pada hari kiamat, yaitu para nabi yang pertama, yang kedua para ulama, dan para syuhada. Dan diriwayatkan bahwasanya para ulama nanti pada hari kiamat berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya nur. Imam Ali Qadhi Husain mencuplik sebuah hadis dalam permulaan catatan kakinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, dan siapa yang mencintai ilmu dan para ulama, maka semua kesalahannya tidak akan ditulis selama hidupnya. Dia juga berkata, telah diriwayatkan dari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan salat di belakang orang alim, maka seakan dia melakukan salat di belakang Nabi. Dan barang siapa yang melakukan salat di belakang Nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Subhanallah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu disebutkan bahwa menghadiri tempat-tempat yang digunakan untuk diskusi ilmiah itu lebih utama daripada melakukan salat 1000 rakaat tanpa ilmu. Jadi menghadiri majelis ilmu ya untuk belajar agama, untuk memperdalam pengetahuan agama itu tinggi sekali derajatnya di sisi Allah SWT dan nilainya sangat berharga sekali. Selanjutnya menyaksikan 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang sakit. Jadi itu utama dari tadi ya, menghadiri diskusi ilmiah itu lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat, dan juga lebih utama dibandingkan menyaksikan 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang yang sakit. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya seorang laki-laki tentunya akan keluar dari rumahnya sementara dia mempunyai banyak dosa yang menyamai besarnya gunung Tiha disebutkan di sini. Ia mendengar orang alim, ketika dia mendengar orang alim maka ia merasa takut dan ia kemudian bertobat dari perbuatan dosanya. Kemudian ia kembali ke rumahnya dalam keadaan bersih dari dosa. Oleh karena itu janganlah kalian berpisah dari tempat-tempat para ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sejengkal tanah pun di bumi ini yang lebih mulia dibandingkan dengan tempat yang digunakan diskusi para alim ulama. Maksudnya Allah tidak menciptakan sejengkal pun tanah di bumi ini itu yang lebih mulia dibandingkan tempat yang digunakan untuk diskusi para alim ulama. Imam Syamsyahi Al-Maliki berkata, mencuplik sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Nabi SAW, dia bersabda, barang siapa yang mengagungkan orang alim maka sesungguhnya ia telah mengagungkan Allah SWT, dan barang siapa yang telah meremehkan orang alim maka ia telah meremehkan Allah dan Rasulnya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai ada kesalahan ulama yang ahli ilmu sedikit ya, yang mungkin tidak pada hal prinsip, yang bukan pada hal akidah tapi hal yang remeh ataupun dalam hal hilafiyah. Jadi ranah hilafiyah sampai kita mengucapkan bodoh kepada ulama, ini akan berimbas sekali pada kehidupan kita. Daging ulama sekali lagi beracun ya, jangan mencoba menistakan atau merendahkan ulama dengan keilmuan kita yang belum ada apa-apanya, seperti itu. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi dan juga menantu Rasulullah SAW, juga keponakan Rasulullah, berkata, cukuplah dengan ilmu kemuliaan dapat diperoleh, walaupun orang yang mengakui seseorang yang tidak pernah melaksanakannya, dan cukuplah dengan kebodohan kehinaan itu diperoleh walaupun seseorang berusaha membebaskan diri dari kebodohan itu. Kemudian beliau menyanyikan sebuah lagu atau sebuah syair. Cukuplah kemuliaan diperoleh dengan ilmu walaupun yang mengakui hanyalah orang bodoh, dan ia akan gembira jika suatu saat dinisbatkan kepada ilmu. Dan cukuplah kehinaan diperoleh dengan kebodohan, tetapi aku dijaga bila ada dinisbatkan kepadanya, dan aku akan marah jika dikatakan demikian. Al-Zubair berkata bahwasanya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku ketika itu aku sedang berada di Irak. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut: wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan, karena ketika engkau menjadi orang miskin maka ilmu itu akan menjadi harta, dan ketika engkau menjadi orang kaya maka ilmu itu akan menjadi perhiasan. Wahab bin Muhabba berkata, sesungguhnya
sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu bermacam-macam. Pertama, kemuliaan. Walaupun orang yang memilikinya itu orang yang hanya hidupnya biasa-biasa saja atau sederhana, atau disebut orang sebagai orang yang rendahan, tetapi tidak demikian. Yang kedua, keluhuran derajat walaupun ia diremehkan. Ketiga, dekat di hati umat walaupun ia berada di daerah jauh. Jadi kalau kita punya guru yang tempat tinggalnya jauh, kita akan tetap merasa guru itu ada di dalam hati kita. Yang keempat, kekayaan walaupun ia miskin harta. Jadi kekayaan hati ya, kekayaan hikmah dan kekayaan lebih dari sekedar nilai yang disebut sebagai nilai materi saja. Yang selanjutnya, kewibawaan walaupun ia seorang yang rendah diri, tapi tetap ada kewibawaan di kalangan orang banyak jika orang memang benar-benar faqih memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian ia menyebutkan sebuah lagu dan memaknainya. Ali bin Abi Thalib masih perkataannya, ilmu itu akan mengantarkan suatu kaum pada puncak kemuliaan. Orang yang mempunyai ilmu itu akan terjaga dari kerusakan. Hai orang yang mempunyai ilmu, bersahajalah, janganlah engkau mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak, karena tidak ada pengganti terhadap sebuah ilmu. Ilmu itu mengangkat sebuah rumah yang tak bertiang. Bodoh itu merobohkan sebuah rumah keluhuran dan kemuliaan. Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu berkata, para ulama di bumi itu seperti bintang gemintang yang bergelantungan di atas langit. Jika bintang gemintang itu tidak tampak bagi manusia, maka mereka mendapatkan petunjuk karenanya. Tetapi jika bintang gemintang itu tampak suram, maka mereka kebingungan karenanya. Kemudian ia menyanyikan sebuah syair dan dalam memanainya, tempuhlah ilmu dimanapun ilmu itu berada. Dari ilmu bukalah setiap orang yang mempunyai kemahaman terhadap ilmu. Ilmu berguna untuk menerangi hati dan dari kebutaan, dan menolong agama di mana perintah menolong adalah kewajiban. Pergaulilah para perawat ilmu dan temanilah para pilihan mereka. Maka bersabarlah dengan mereka dalam sebuah hiasan, dan bercampur dengan mereka adalah sebuah keberuntungan. Janganlah engkau palingkan kedua pandanganmu dari mereka, sesungguhnya mereka ibarat bintang-bintang yang menjadi petunjuk. Bila satu bintang hilang, maka muncul bintang yang lain. Demi Allah SWT, seandainya ilmu tidak ada, niscaya hidayah tidak akan pernah tampak, dan tak tampak pula tanda-tanda perkara yang gaib. Al-Ahbar berkata, seandainya pahala tempat diskusi tampak pada manusia, niscaya mereka akan saling membunuh berebut pahala, sehingga para pemimpin meninggalkan pemerintahannya dan para bos pasar akan meninggalkan pasarnya karena melihat pahala tersebut. Bagaimana ulama salafus saleh berkata, sebaik-baik pemberian adalah akal, sedangkan sejelek-jelek musibah adalah kebodohan. Sebagaimana ulama salafus saleh yang berkata yang lain, yaitu ilmu itu sebagai pengaman dari tipu daya syaitan, juga sebagai benteng dari tipu daya orang yang dengki, dan sebagai petunjuk akal. Kemudian ia menyanyikan sebuah syair yang maknanya, alangkah bagusnya akal dan alangkah terwujudnya orang yang berakal, alangkah jeleknya kebodohan dan alangkah tercelanya orang yang bodoh. Dan tidak ada ucapan seorang yang pantas dalam suatu perdebatan. Kebodohan itu yang merusaknya pada hari nanti ketika ia ditanya. Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia yang diperoleh seseorang. Orang yang tidak berilmu, maka ia bukanlah laki-laki. Ini hanya kiasannya. Wahai saudara kecilku, wahai semuanya saudara-saudaraku, perdajilah ilmu dan amalkanlah. Ilmu itu merupakan sebuah perhiasan bagi orang yang benar-benar telah mengamalkannya. Jadi bagi orang yang benar-benar mengamalkan ilmu pengetahuan itu adalah suatu perhiasan. Diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, yang berkata, pelajarilah ilmu pengetahuan karena mempelajarinya adalah suatu kebajikan, mencarinya adalah ibadah, mendiskusikannya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, menyerahkannya adalah upaya pendekatan kepada Allah SWT, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak berilmu adalah sedekah. Fudail ibn Iyad berkata, radhiyallahu anhu telah berkata, orang alim yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka ia akan diundang di kerajaan langit sebagai orang besar. Sufyan bin Uyainah telah berkata, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah SWT adalah orang yang berada di antara Allah dan di antara hamba-hambanya. Mereka itulah para nabi dan para ulama. Ia juga mengatakan, di dunia ini seorang tidak akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada derajat kenabian, dan tidak ada sesuatu pun yang setelah derajat kenabian itu lebih utama daripada ilmu pengetahuan dan ilmu fikih. Kemudian ia ditanya, dari siapakah perkataan ini? Ia menjawab, dari seluruh ulama para ahli fikih. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu juga berkata, seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya bukan sebagai kekasih Allah, niscaya Allah akan mempunyai seorang wali. Ibnul Mubarak berkata,
Seseorang itu masih dianggap pandai selama ia mencari ilmu. Apabila ada seseorang menganggap bahwa dirinya pandai, maka ia benar-benar telah bodoh. Imam Waqi berkata, seorang laki-laki tidak akan dikatakan orang alim sehingga ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengar orang yang sebanding dengannya, dan mau mendengar orang yang lebih muda darinya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, keajaiban-keajaiban itu merata, ada di mana-mana. Fakar pada akhir zaman seperti sekarang ini lebih merata. Pada akhir zaman seperti sekarang ini lebih merata lagi, bencana menimpa banyak manusia, sedangkan musibah masalah keagamaan sekarang ini lebih banyak lagi bermunculan. Bencana-bencana itu merupakan peristiwa yang besar, namun kematian para ulama merupakan peristiwa yang lebih besar daripada bencana-bencana itu. Sesungguhnya hidup orang alim itu adalah rahmat bagi umat, sedangkan kematiannya agama Islam menyebabkan suatu cacat. Nah, jadi kematian orang itu menyebabkan agama Islam menjadi cacat. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Imam Al-Muslim disebutkan ada sebuah hadis yang meriwayatkan yang oleh Ibnu Amr Ibnu Al-Ash berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengambil ilmu itu dengan mencabut ilmu tersebut dari manusia. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut ilmu tersebut dari manusia, akan tetapi Allah SWT mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan cara mencabut nyawa orang-orang dan para ulama. Sehingga jika seorang alim sudah tidak tersisa, masyarakat mengangkat para pemimpin yang bodoh, maka ditanyalah kepada pemimpin itu tentang masalah keagamaan. Kemudian mereka memberi fatwa tanpa berlandaskan ilmu pengetahuan, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Semua hal yang telah disebutkan di atas, yaitu keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu hanyalah hak ulama yang mengamalkan ilmunya, kepribadian baik dan bertakwa kepada tujuan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT semata, dekat kepada di hadapannya dengan mendapatkan surga dan penuh dengan kenikmatan. Bukanlah orang yang ilmunya dimaksudkan untuk tujuan duniawi, yakni jabatan, harta benda, dan berlomba-lomba memperbanyak pengikut. Telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Nabi SAW, barang siapa yang mencari ilmu pengetahuan untuk menjatuhkan para ulama atau mendebat para ahli fikih atau bertujuan untuk memalingkan pandangan manusia, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Tirmizi. Dan dari sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa mencari ilmu yang seharusnya dicari hanya karena zat Allah, tapi dia mempelajarinya kecuali untuk meroleh tujuan-tujuan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan aroma surgawi. Juga diriwayatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ilmu karena selain Allah dan menghendaki zat Allah, maka tempat duduknya di dalam neraka. Jadi nauzubillah min zalik, jika menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan yang sangat rendah seperti itu. Inilah bagian akhir, yaitu juga diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang alim, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka sehingga ususnya terburai keluar dari perutnya. Kemudian ia berputar-putar dalam neraka laksana keledai yang berputar sambil membawa alat penggiling. Kemudian penduduk ahli neraka mengerumuninya sambil bertanya, apa yang menyebabkanmu seperti ini? Ia menjawab, aku memerintahkan orang lain agar melakukan kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarang orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang buruk, sementara aku sendiri melakukannya. Diriwayatkan dari Bishr radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, janganlah engkau jadikan antara aku dan engkau ada seorang yang alim yang terfitnah, sehingga sifat takabburnya sombong menjauhkan dirimu untuk mencintai aku. Mereka itu adalah orang yang pekerjaannya menghalang hamba-hambaku di tengah jalan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ilmu itu dipelajari hanyalah untuk bertakwa. Kelebihan ilmu atas ilmu yang lain hanyalah karena ilmu digunakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tujuan ini menjadi cacat dan niat yang mencari ilmu menjadi rusak dengan pengertian bahwa ilmu ini digunakan untuk mencapai perolehan hal-hal duniawi saja, berupa harta dan jabatan, maka pahala yang mencari ilmu itu benar-benar telah terhapus, dan ia benar-benar telah dengan kerugian yang amat sangat. Al-Fudail bin Iyad berkata, para ulama yang fasik dan orang-orang yang hafal Al-Quran telah mendatangi aku, dan nanti pada hari kiamat mereka akan disiksa terlebih dahulu sebelum disiksanya orang-orang yang menyembah berhala. Imam Hasan Al-Basri berkata, siksaan ilmu pengetahuan adalah hati yang mati. Kemudian ia ditanya, apakah yang dimaksud dengan hati yang mati? Ia menjawab, matinya hati adalah mencari harta dunia dengan menggunakan perbuatan-perbuatan akhirat. Jadi jangan sampai ya,
itu menggunakan ilmu pengetahuan atau kepintaran atau kefasihan, kefakihan untuk mencari harta-harta dunia semata, karena kita mudah-mudahan terlindung atau terjaga dari hal demikian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir daripada pembahasan bab yang pertama dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Selanjutnya kita akan masuki bab kedua nanti insyaallah pada video berikutnya, yaitu tentang akhlak pelajar santri atau pada dirinya sendiri gitu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Afu minkum, jika ada kesalahan dalam penyampaian dan pembacaan saya mohon dimaafkan. Sebagai manusia pasti akan ada sisi kesalahan dan sisi kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.